Oke, coba kita cari tutorial item late game macam yang cakap dalam video tu. Tutorial item late game. Wih, ada lah. Okay, ada fighter, tank, marksman, support, mate. Cik, kita tengok fighter. Halo guys, balik lagi di channel Charles Studios. Ya, hari ini gue bakalan lanjutin pembahasan item late game yang requestnya itu sampai nyasar-nyasar ke DM Instagram gue guys. Gila, ganas banget ya. Ya, jadi hari ini kita bakalan lanjutin pembahasan kita soal item-item late game dari hero-hero yang punya role fighter guys. Tapi bukan fighter yang dijadiin sebagai tank ya. Karena pembahasan sebagai tanker udah pernah gue bahas di video yang diupload beberapa hari yang lalu. Yang belum nonton, nanti kalian bisa cek di link yang gue taruh di deskripsi video ini ya. Nah, hari ini kita bakalan bahas fighter yang bener-bener kerjanya jadi kang gebuk Land of Dawn. Oke, biar nggak lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Let's go! Fighter itu pada dasarnya hero yang punya tugas buat ngasih pertahanan sekaligus serangan di saat yang bersamaan ya. Makanya, hero-hero yang punya role fighter itu rata-rata punya HP yang lumayan tebel, tapi damage-nya nggak nyantai. Posisi normalnya itu ngisi jalur tepi alias side lane yang lebih spesifiknya itu kita sebut XP lane. Beda sama para tanker atau support, untuk susunan item dari para factor ini nggak perlu disempit-sempitin pakai item ROM ya. Para factor ini punya kebebasan buat setting item-itemnya sesuai sama karakteristik hero, bahkan karakteristik pemainnya juga. Bisa dibikin full item damage semua, atau kalau memang tipe pemain barbar yang suka masuk ke dalam war, para factor ini juga bisa dilengkapin sama susunan item yang pakai item-item defense. Nah, yang kadang-kadang suka jadi masalah itu kalau udah masuk late game. Yang suka jadi ribet kalau main factor pas udah sampai late game itu, warnya udah pada barbar. Ada hero-hero yang HP-nya udah pada tebel kayak tembok sampai susah untuk dibunuh. Biasanya sih, ini kasus sesama fighter atau tanker ya. Atau ada juga musuh-musuh yang damage-nya udah tajam banget. Nusuk kayak komen julid netizen. Pokoknya bikin kalian para fighter ini agak susah deh. Nah, buat kondisi late game alias item udah pada jadi semua sampai gold udah nggak tahu mau dipakai buat apa, berarti waktunya kalian buat jual sepatu kalian dan beli item-item late game yang sesuai sama kondisi match kalian. Ya, bener, yang dijual itu sepatu. Soalnya di late game itu sepatu sebenarnya udah nggak terlalu penting banget ya guys. Kalau kalian itu tipe-tipe fighter yang mainnya team fight. Nah, item late game itu apa? Sebenarnya kalian bisa sesuaiin item kalian sama kondisi match yang lagi kalian hadapin guys. Jadi di sini gue akan kasih kalian beberapa item yang mungkin kalian pakai waktu match udah berlangsung alot beserta kondisi matchnya. Yang pertama, Malefic Roar. Ini item buat kalian para fighter yang punya tipe serangan basic attack cepet kayak Marsha, Roger, Alucard, Markona, dan fighter-fighter yang basic attack-nya barbar lainnya. Tujuannya kalian bawa item ini tuh buat nyikat turret musuh, bukan buat war ya. Buat hajar-hajar tank tebel juga oke sih. Kalau kalian ketemu tanker-tanker ngeselin, kalian bisa temenin si Malefic Roar ini sama DHS biar damage fighter kalian makin menggila guys. Tapi di sini gue lebih fokus ke objektif ya. Buat kalian yang mau pakai Malefic Roar ini untuk jadi tukang nge-push, ada kondisi yang harus kalian perhatiin. Pertama, pastinya kalau kondisi di lane itu masih ada turret musuh yang berdiri. Kalau sisa base doang ya juga bisa. Tapi lebih efektif kalau kalian pakai buat nyikat turret-turret lane yang belum pada botak. Syarat kedua, tim kalian harus kuat 5 lawan 4. Minimal bertahan sampai kalian tiba di turret musuh. Kenapa harus sampai tiba di turret musuh? Karena kalau kalian udah tiba di turret musuh, kondisi mental musuh udah pasti kena. Late game yang identik sama main barbar, malah tiba-tiba ada satu kampret yang misah. Otomatis bakalan bikin formasi musuh pecah. Kalau musuh yang nyamperin kalian itu satu, berarti kondisi tim kalian bakalan imbang, 4 lawan 4. Kalau yang nyamperin kalian lebih dari satu, berarti kondisi tim fight kalian jadi lebih unggul karena menang jumlah. Kalau memang mau pakai taktik split push ini, biasanya gue lebih suka ngambil jalur terjauh dari jangkauan kerumunan ya. Maksudnya itu, misalkan warnya lagi di atas, berarti gue nggak akan prioritasin jalur mid dulu. Tapi gue pasti lari ke jalur bawah, biar kalau ada musuh yang mau nyamperin kita, entah itu recall dulu atau potong langsung pakai lari, mereka akan makan banyak waktu yang ngasih kalian ruang buat ngancurin minimal satu turret. Kalau dicuekin, ya sikat aja terus. Kalau disamperin, kabur. Jangan diadu. Makanya biasanya buat nemenin si Malefic Roar ini, gue lebih suka bawa item defense Brute Force Breastplate.
Alasannya jelas, kalian dikejar, pasti digebuk. Dan pas digebuk itu, pasti kalian lari sambil pakai skill apapun yang kita punya kan? Nah, brute force ini akan ngasih kalian movement speed tambahan kalau kalian pakai skill atau basic attack. Plus defense kalian juga bakalan makin naik. Jadi pas lagi dikejar-kejar ini, kemungkinan kalian selamat bakalan lebih gede, atau minimal proses musuh ngejar dan bunuh kalian itu akan makan waktu lebih lama guys. Dengan kalian ngulur-ngulur waktu ini, berarti kondisinya bakalan nguntungin buat teman satu tim kalian. Asal udah dapat turret tambahan di late game, mati dikejar-kejar itu nggak jadi masalah kok. Asal jangan wipe out ya. Kalian si pusar ini tuh tugasnya buat jadi umpan buat bikin formasi musuh itu pecah tadi ya. Emang tugasnya jadi pasukan berani mati aja guys. Oh ya, ini cuma kerja buat fighter-fighter yang tipe fisikal ya. Yang magical damage kayak Sylvana, Guinevere, sama Kaja nggak bisa. Terus item late game selanjutnya yang bisa jadi pilihan kalian itu pastinya item anti-regen, si Halberd atau NOD. Tergantung sama jenis fighter kalian. Kalau item ini udah jelas nggak asing sama sekali kan? Nah, item ini bisa jadi pilihan kalian kalau kalian lagi hadapin musuh-musuh lifesteal tinggi kayak Yuzong, emak-emak selendang, atau marksman-marksman yang punya lifesteal kenceng karena bawa Klaus, DHS, atau Endless Battle. Tujuannya pastinya biar si musuh nggak terlalu ngeregen banget ya. Sebenarnya item ini sih biasanya tugas support yang bawa ya. Tapi kalau udah late game, kalian bawa juga nggak jadi masalah karena kemungkinan kalian bakalan bisa atau terlibat team fight, semuanya tetap nguntungin. Buat kalian yang sering nonton channel ini, harusnya udah pada pinter deh soal urusan NOD sama si Halberd ini. Next, Twilight Armor. Ini item yang bisa kalian bawa kalau kalian ketemu musuh dengan burst physical alias ngasih damage physical yang sakit dalam jumlah serangan yang dikit. Sekali hit, damage-nya gede. Kayak Aldous, Leslie, Clint, atau hero-hero yang sekali dar, damage-nya nggak ngotak. Ya, kalian bisa bawa item ini. Dengan item ini, otomatis kalian bakal ngeblok serangan yang sakit itu, dan kalian bakalan punya kesempatan buat menang team fight, guys. Next, WON atau Winter Transient. Sebenarnya WON ini termasuk item yang nggak terlalu efektif buat hero-hero non-marksman ya. Karena efeknya itu cuma bertahan buat 1 detik. Tapi kalau kalian lagi hadapin hero-hero yang serangannya damage physical, ini termasuk otomatis kalian bakal ngeblok serangan yang sakit itu, dan kalian bakalan punya kesempatan buat menang team fight guys. Next, WON atau Winter Transient. Sebenarnya WON ini termasuk item yang nggak terlalu efektif buat hero-hero non-marksman ya. Karena efeknya itu cuma bertahan buat 1 detik. Tapi kalau kalian lagi hadapin hero-hero yang serangannya damage physical dan durasinya panjang, kayak ultinya One, Cloud, atau Hayabusa, item ini lumayan buat bantu 1 detik. Jadi kalian nggak akan nyerap semua damage guys. Kalau mau yang lebih efektif, ya Winter Transient. Tapi item ini nggak ngasih damage ya, kalau hero-hero kalian tipe fisikal. Jadi item ini tuh lebih opsional guys. Terus item terakhir, ya pastinya Immortal. Immortal ini bisa kalian jadiin item late game. Tapi tentunya kalian harus perhatiin ya. Item ini jadi bagus tentunya pertama karena nyerang mental musuh dulu. Dan kedua pastinya ngasih efek hidup lagi. Bahkan Xbox bawa item ini untuk jadi item pertamanya kan. Nah, buat faktor-faktor lain yang pakai item ini buat jadi item terakhirnya, tentunya kalian harus perhatiin kondisi tim lagi. Kalau tim kalian itu sering team fight, boleh. Karena kalau Immortal kalian pecah, kemungkinan bakalan masih ada yang cover kalian. Tapi kalau kondisinya nggak terlalu intens buat team fight, atau bahkan kalian lebih sering ditinggal sendirian, enakan jangan. Sempit-sempitin slot item guys. Kalau kalian mati, udah pasti ditungguin. Karena kalau late game itu kemungkinan taktiknya itu pas. Sorry. Sering team fight. Tapi item ini nggak ngasih damage ya. Kalau hero-hero kalian tipe fisikal. Jadi item ini tuh lebih opsional guys. Terus item terakhir, ya pastinya Immortal. Immortal ini bisa kalian jadiin item late game. Tapi tentunya kalian harus perhatiin ya. Item ini jadi bagus tentunya pertama karena nyerang mental musuh dulu. Dan kedua pastinya ngasih efek hidup lagi. Bahkan Xbox bawa item ini untuk jadi item pertamanya kan. Nah, buat faktor-faktor lain yang pakai item ini buat jadi item terakhirnya, tentunya kalian harus perhatiin kondisi tim lagi. Kalau tim kalian itu sering team fight, boleh. Karena kalau Immortal kalian pecah, kemungkinan bakalan masih ada yang cover kalian. Tapi kalau kondisinya nggak terlalu intens buat team fight, atau bahkan kalian lebih sering ditinggal sendirian, enakan jangan. Sempit-sempitin slot item guys. Kalau kalian mati, udah pasti ditungguin. Karena kalau late game itu kemungkinan taktiknya itu pasti main culik-culikan guys. Kalau kalian udah mati terus ditungguin, ya item ini jadi nggak kepake kan. Udah dibunuh, terus hidup lagi, dibunuh lagi. Mendingan si Immortal ini kalian ganti sama item lain aja guys. Oke, pembahasan item late game untuk fighternya udah selesai nih. Tinggal item late game untuk hero-hero assassin yang mungkin bakalan gue bahas di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini yang belum. Terus jangan lupa juga untuk like sama share video ini ke teman-teman kalian. Buat yang belum cek pembahasan-pembahasan gue lainnya, jangan lupa dicek juga.
Karena pembahasan gue udah selesai, berarti sekarang waktunya gue Charles pamit. Thanks for watching. Salam solo public and see you again in my next videos. Bye-bye. Okay, bye. Thanks, Charles. Okay. Ada tank, marksman, support, mage. Yang mana satu nak tengok dulu.